seorang yang melakukan azan itu disunahkan azannya di tempat yang tinggi. Kenapa kok di tempat yang tinggi? Karena tempat yang tinggi itu akan sampai suaranya kemana-mana sehingga banyak didengar oleh orang. Pada saat azan itu disunahkan dalam keadaan bersuci. Kenapa kok dalam keadaan bersuci? Karena Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mustahabbu ayyakuna ala taharatin. Seorang muazin itu disunahkan dalam keadaan bersuci, jangan jadi tukang azan dalam keadaan batal. Kenapa kok demikian? Karena nanti akan mengkhawatirkan orang. Sebab, di sini kita bahas berikutnya. 5 ruya Wa'il bin Hajar, berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hajar, kenapa kok seorang muadzin itu seharusnya atau sebaiknya dia bersuci, jangan sampai dia azan dalam keadaan tidak bersuci. Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, hakun wa sunnatun, kewajiban dan kesunahan. Artinya ada sisi wajib dan ada sisi sunnah. Kewajiban dan kesunahan, alla yu'adzina lakum ahadun illa wa huwa tahirun. Janganlah kalian itu melaksanakan azan kecuali dalam keadaan suci. Jadi Rasulullah memerintahkan kita, seseorang itu kalau azan itu sebaiknya dalam keadaan suci. Wali annahu idza lam yakun ala taharatin. Kenapa kok demikian? Itu tadi yang saya sampaikan. Seseorang muazin kalau dalam keadaan tidak suci, seorang muazin kalau dalam keadaan berhadas, insarafa li ajli taharati. Tentu saja selesai azan dia akan meninggalkan tempatnya azan, meninggalkan masjid, dia menuju ke tempat perwuduan, ke tempat untuk ambil air wudu. Nah, otomatis muazin itu biasanya sendirian. Begitu dia sendirian ada di masjid, kemudian dia azan, selesai azan dia ngambil air wudhu, masjidnya kosong, tidak ada orang di situ. Lalu apa yang terjadi kalau tidak ada orang di situ? Fayaji'u man yuridus sholata. Ketika dia tidak ada orang di situ, orang yang ingin sholat di situ pada datang, fala yara ahadan, sehingga tidak melihat seseorang pun yang ada di situ. Yang tadi itu azan siapa ya? Ada bunyi kok nggak ada orang. Akhirnya dia takut. Karena dia takut, fayang syarifu. Akhirnya dia pun balik pulang ke rumah lagi. Itu dikhawatirkan seperti itu. Dia azan, dalam keadaan azan tadi dia dalam keadaan berhadas. Begitu selesai azan langsung dia tinggalkan masjid itu, sehingga masjidnya kosong. Lalu seseorang datang ke masjid, seseorang ingin sholat, ditengok tidak ada orang sama sekali. Ngeri dia, ini azan subuh tadi kedengaran, hayya 'alas sholat, ada kedengaran begitu. Begitu masuk ke masjid nggak ada orangnya, jangan-jangan. Nah, ini kekhawatiran. Maka sebaiknya seorang muazin itu dalam keadaan suci, sehingga selesai azan dia masih berada di masjid itu. Begitu ada seorang datang, langsung lihat, oh itu ada orang, berarti dia yang azan, langsung dia masuk sholat tahiyatul masjid. Kalau tidak ada, bisa berputar balik lagi dia ke rumahnya. Kenapa? Karena dia khawatir jangan-jangan di situ bukan orang yang azan, sehingga dia pulang karena takut itu tadi. Wal mustahabbu ayyakuna ala maudhi'in alin. Seorang yang melaksanakan azan itu disunahkan berkomandang azannya itu di tempat yang tinggi. Li annalladzi ra'ahu Abdullah bin Zaid, karena yang dimimpikan atau azan dalam mimpinya Abdullah bin Zaid itu kana ala jadmin haitin, berada pada ketinggian dinding, artinya berada pada puncak dinding, di tempat yang tinggi. Kenapa kok azan harus di tempat yang tinggi? Wali'annahu ablagha minal i'lam. Karena kalau azannya di tempat yang tinggi itu suaranya lebih jauh terjangkaunya, lebih bisa didengar oleh orang, lebih jauh kedengarannya. Itu dulu, kalau sekarang udah ada pengeras,
Jadi tidak perlu manjat-manjat. Kalau dulu harus manjat ke tempat yang tinggi. Supaya apa? Supaya banyak orang mendengar azan itu sehingga orang tahu itu adalah masuk waktu zuhur, masuk waktu asar, dan seterusnya. Wal mustahabu ayu adzina qaiman. Orang yang azan itu disunahkan azannya sambil berdiri. Jangan azan sambil baring, jangan azan sambil duduk. Disunahkan azannya itu sambil berdiri, dalam keadaan berdiri. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Bilalu kum fanadi." Hai Bilal, berdirilah kamu, kemudian kumandangkan azan. Artinya Bilal disuruh oleh Rasulullah untuk berdiri. Setelah berdiri posisi azan, lalu Bilal mengumandangkan azan. Wali annahu abalagha fil i'lam, karena dalam keadaan berdiri seperti itu suaranya lebih lantang sehingga suaranya bisa sampai kepada orang-orang yang mendengar. Wa in kana musafiran, lalu bagaimana kalau dia dalam keadaan safar? Apakah harus berdiri juga azannya? Wa huwa raqibun, kalau dia dalam keadaan safar, dalam keadaan musafir, dalam keadaan bepergian, sementara itu dalam perjalanan itu dia sedang menaiki kendaraan, adzana wa huwa qaidun, azan tapi dalam keadaan duduk, tidak perlu tegak. Kama yusalli, seperti sholatnya orang yang dalam keadaan perjalanan, tidak harus berdiri. Wa huwa qaidun, yaitu dalam keadaan duduk. Wal mustahabu ayyakuna mustaqbilal kiblati, seorang yang sedang melakukan azan itu disunahkan menghadap kiblat, jangan menghadap kemana-mana, disunahkannya menghadap kiblat. Fa idza balagha ila al hayya, kalau sudah sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, kalau sudah sampai seperti itu, lawa unukuhu yaminan wa shimalan, lehernya berputar-putar, noleh kanan noleh kiri, noleh kanan dulu baru noleh kiri. Wala yastadbiru, tetapi tidak sampai ke noleh ke belakang, noleh kanan noleh kiri saja, tapi nggak boleh sampai noleh ke belakang, cukup ke kanan dan ke kiri saja. 5 ruya Abu Jahifah, berdasarkan riwayat dari Abu Jahifah, qala, ia berkata, ra'aitu Bilalan, aku melihat Bilal, kharaja ilal abtahi, Bilal keluar menuju suatu tempat tanah lapang. Fa'adzana, lalu Bilal mengumandangkan azan. Fastaqbalal kiblata, Bilal menghadap kiblat. Falamma balagha ila hayya 'alas shalah, ketika sampai pada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, sampai pada kalimat hayya 'alal falah, jadi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, lawa unuquhu yaminan wa shimalan, lehernya berputar-putar ke kanan dan ke kiri, ya, noleh kanan noleh kiri gitu. Lam yastadbir, tapi tidak sampai menoleh ke belakang. Wali annahu idza lam yakun lahu baddun min jihatin, karena kalau tidak ada tempat untuk mengarahkan wajah, fajihatul kiblati ula, maka arah kiblat itu lebih utama. Seorang yang melakukan azan itu disunahkan azannya di tempat yang tinggi. Kenapa kok di tempat yang tinggi? Karena tempat yang tinggi itu akan sampai suaranya kemana-mana sehingga banyak didengar oleh orang. Pada saat azan itu disunahkan dalam keadaan bersuci. Kenapa kok dalam keadaan bersuci? Karena kalau tidak bersuci, otomatis selesai azan dia pergi dari tempat dia azan. Kalau ada seseorang datang, dilihat kemudian tidak ada orang di situ, kan bisa berabe di situ. Akhirnya nggak jadi dia sholat gara-gara tidak melihat seseorang pun yang ada di situ, dan bahkan dia lari ketakutan. Kenapa? Ada suara azan kok nggak ada orangnya. Untuk itu disunahkan untuk orang yang azan itu harus dalam keadaan bersuci. Kemudian pada saat azan itu sampai kata-kata hayya 'alas shalah itu noleh kanan. Dan juga pada saat kata-kata hayya 'alal falah itu noleh ke
ke kiri. Jadi noleh kanan, noleh ke kiri. Kenapa kok begitu? Biar suaranya jauh. Tetapi kalau nggak bisa noleh kanan, nggak bisa noleh kiri, karena nggak ada tempat untuk noleh kanan, noleh kiri, misalnya kanan adalah dinding, kiri adalah dinding, yang ada cuma depan saja, maka fal qiblatu aula, mengarah kiblat itu lebih utama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.